lagi kita hadir di webinar Dr. Lili pada malam hari ini bersama dengan narasumber kita Pak Yuda sebagai narasumber pada kita pada malam hari ini, yang materi kita yaitu memotret produk simpel dan hasil menarik. Ya, sebagai sebelumnya juga kita sebagai reseller ataupun pemilik usaha yang mungkin bisa ataupun sering kita menemukan suatu kebingungan atau kebimbangan untuk mengambil suatu foto yang ditampilkan kita media sosial. Dan pada malam hari ini Pak Yuda hadir dan bersedia untuk membantu kita dalam masalah tersebut. Ya, halo Pak Yuda, boleh kita persilakan kepada Pak Yuda? Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Di sini perkenalkan, nama saya Prayuda, asal saya dari Kabupaten Lumajang. Ya. Kebetulan saya juga berkecimpung di dunia fotografi. Di sini kita sama-sama belajar aja. Jadi saya belajar ke teman-teman yang ada di sini, teman-teman juga belajar kepada saya. Jadi sama-sama belajar, biar sama-sama mengerti. Jujur basic saya sebenarnya ada di fotografi wedding, cuman beberapa kali sudah pernah memotret produk makanan, produk sepatu, terus ada tas dan beberapa jaket, ya produk-produk teman-teman di sekitar daerah sini. Begitu. Iya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah gabung di sini bisa langsung cek aja di IG saya. Di situ ada 2 IG. Mungkin yang khusus di wedding emang di keep fotografi. Yang produk terus kita hunting itu ada di galeri keep-nya. Jadi nanti teman-teman yang menggunakan jasa kita bisa menggunakan jasa galeri keep-nya. Jadi produknya teman-teman juga kita pasarkan di Instagram gitu. Baik Pak. Berarti sebelumnya Pak Yuda pernah juga ya istilahnya memotret produk yang sebelumnya kita bicarakan, bahwasanya memotret suatu produk yang bisa kita post di media sosial. Iya, benar. Iya, baik. Ya, sangat membantu sekali dengan kehadiran Pak Yuda pada malam hari ini. Dan boleh Pak kita persilakan sebelumnya yang melatar belakangi Bapak untuk minat jadi fotografer ini gimana ya Pak ya? Alasan saya untuk bisa berkecimpung di dunia fotografi ini sebenarnya hobi Mas. Jadi saya awalnya itu hobi. Ya. Hobinya bukan hobi motret sih sebenarnya sih, hobi bermain kamera. Jadi ada kamera, ya seneng-senengnya lihat kamera ini seneng, terus penasaran gimana sih kamera itu. Akhirnya saya belajar, jujur saya belajarnya otodidak. Jadi tidak ada ya mungkin ke teman-teman coba belajar, oh ini foto produk itu seperti ini, foto wedding itu seperti ini gitu. Foto kalau misalkan street fotografi itu seperti ini, ya kita sharing aja sama teman-teman fotografi yang di daerah sini gitu. By the way, Bapak udah berapa lama sebagai jadi? Saya untuk bisa dikatakan fotografer baru 1,5 tahun Mas. 1,5 tahun. Tapi minatnya udah lama kali ya? Kalau minat, kalau hobi sih, kalau hobi mulai 2017 ya. Asik. 2017 sudah bermain kamera. Terus ya untuk menekuni lebih itu di 2018 2019. Istilahnya mengambil foto prawedding gitu. Soalnya kan Bapak kan lebih spesifik ke prawedding ya, foto ke wedding ya benar. Ya, wedding. Mungkin untuk keluar kota sebenarnya jarang sih Mas, jarang untuk menuju keluar kota. Cuman emang karena di sini sudah
ada tim, ada vendor yang menggait kita, jadi mungkin kita bergantian untuk keluar kota. Tapi yes, sering lah, bisa dibilang seringnya itu kalau musim wedding gitu. Kalau musim nggak wedding, kita juga standby-nya di Lumajang gitu. Oh gitu. Ya mengingat dengan musim-musim PSBB ini istilahnya musim-musim wedding istilahnya agak berkurang, beda dengan benar. Iya. Ya, Beda dengan tahun lalu. Dengan adanya ya bagaimana Pak? Dari awal pandemi ini kita semua bingung, teman-teman juga bingung. Wedding juga tidak boleh dilaksanakan gitu kan. Jadi kurang lebih ada 3-4 bulan kita istilahnya nganggur gitu kan, kita nganggur. Tapi alhamdulillah di bulan Agustus sudah mulai ada lagi yang menggunakan wedding, terus dari pihak kepolisian juga mengizinkan, meskipun ada keterbatasan waktu dan masa gitu ya. Iya betul. Ya sebelumnya soalnya menurut pengetahuan saya istilahnya secara umum, walaupun istilahnya saya hanya berada di tempat-tempat ini aja, tetapi kalau saya muter-muter media atau geser-geser layar beranda, bahwasanya keluhan mereka itu di masa-masa pandemi itu salah satunya itu susahnya wedding karena PSBB itu mulai dari Januari sampai bulan Agustus kemarin. Dan syukur alhamdulillah Pak Yuda udah berhasil istilahnya di bulan Agustus udah mulai normal kerjanya ya Pak ya. Istilahnya. Bisa dibilang normal sih Mas, meskipun cuman sedikit. Jadi maksudnya sedikit itu kadang ada, kadang tidak ada gitu. Jadi enggak kayak dulu. Kalau dulu kan emang tahun-tahun sebelumnya kan kalau teman-teman wedding itu hari ini ada, besok ada, besoknya lagi ada, mungkin sampai 3-5 hari itu bisa full. Kalau sekarang kan nggak bisa, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Beruntung kalau misalkan ada 3 hari itu berturut-turut 3 tempat gitu. Baik, kalau by the way ini Pak Yuda istilahnya sebelumnya juga pernah ikut kursus ataupun sekolah khusus istilahnya. Saya untuk kursus tidak pernah, cuman untuk mengikuti pelatihan saya beberapa, cuman pelatihannya sebenarnya sih macam-macam sih. Jadi kemarin itu di tahun 2019 kalau nggak salah 2019 itu saya ikut pelatihan fotojurnalistik. Jadi bisa dibilang fotojurnalistik itu foto untuk berita gitu kan. Iya benar. Nah, sempat mengikuti pelatihan itu karena ada komunitas yang mengajak, akhirnya saya ikut gitu. Cuma itu aja. Terus selanjutnya di perguruan tingginya Bapak mengambil jurusan yang ini juga? Enggak. Saya sementara pending di perguruan tinggi. Jadi saya fokusnya ke dunia kerja aja. Oh, berarti istilahnya masih belum ini ya, masih menyusul ya? Benar. Sempat emang awal dulu itu kita ngambil di jurusan fotografi di Jogja, cuman karena belum rezeki gitu kan. Rezekinya ada di kerja, jadi saya milih kerja dulu. Oh, ya udah istilahnya sama-sama saja sih. Soalnya pada saat-saat ini istilahnya kemanapun kita melamar kerja yang ditanya skill benar. Walaupun kita punya istilahnya, walaupun kita sodorkan ijazah S1, S2, kalau tidak ada skill ya bagaimana? Sama saja, benar. Emang di 2020 pertengahan itu sudah mulai di dunia kerja itu sudah melihat skill, bukan lagi hanya sekedar ijazah gitu kan. Iya. Gitu. Makanya kalau misalkan kita, karena di sini kita materi yang kita bahas adalah motret produk, jadi mungkin kita harus berlomba-lomba untuk menghasilkan foto produk yang menarik untuk konsumen. By the way, kalau seandainya ini
Bapak Yuda mengambil suatu foto produk, misalnya yang biasanya kan di prawedding itu biasanya kan bikin satu album itu tarif berapa itu? Untuk saya sendiri di foto produk kita lihat produknya Mas. Mungkin kalau misalkan kebanyakan kan kalau luar kota kan kita kan ngambilnya kan barang. Kalau makanan kan nggak mungkin gitu kan. Karena pasti di pengiriman sampai sini juga sudah basi gitu. Mungkin untuk tarif motret foto produk kita per produk biasanya itu kisaran 100 sampai 150 per produk. Ya, per produk. Cuma nanti fasilitasnya dapat foto yang originalnya, dan sekalian kalau memang minta didesainkan atau di layoutkan itu juga bisa. Jadi misalkan foto jaket gitu kan, jaket ada 3 item jaket, terus sekalian Mas layout untuk poster penjualannya, kita kasih bonus itu. Terus kalau yang ke prawed biasanya satu ini, istilahnya bikin satu album atau? Iya benar. Kalau satu bisa, kalau di wedding kita ada 4 paket. Iya, 4 paket. Yang pertama itu paket akad basic, yang kedua paket akad premium, dan yang ketiga ini paket wedding basic sama wedding premium. Bedanya itu apa itu Pak, yang basic, premium dan basic? Untuk akad basic kita cuma ngasih file fotonya aja. Cuman untuk file foto yang kita kasih itu unlimited. Jadi sistemnya di kita itu unlimited. Jadi tidak ada batasan jumlah foto yang kita potret dan kita kirimkan ke customer. Jadi kita unlimited. Semua 4 paket ini kita pakai unlimited. Jadi berapapun foto yang didapat pada saat wedding, ya itu yang kita berikan ke customer. Benar sekali. Iya. Bedanya mungkin bedanya di antara 4 paket ini fasilitas ya Mas ya. Yang kalau basic itu biasanya kita kasih satu album tanpa video. Kalau yang premium itu biasanya kita kasih bonus 1 album lagi. Jadi dapat 2 album dan dapat 1 bonus video. 1 bonus sinematik. Yang keempat, apalagi yang paket wedding premium ini pastinya dapat 2 album. Dapat 2 album kolase, yang kedua album magnetik. Dan pastinya juga dapat video. Videonya bisa minta sinematik, bisa minta liputan. Jadi liputan itu mulai pengantin akad sampai selesai di resepsi, biasanya gitu. Baik, waktu kita udah menanjak 19.20, boleh kita persilakan Pak Yuda untuk langsung mempresentasikan atau men-share ilmu ke kita semua. Oke, siap. Oke, Pak. Boleh tanya dulu Mas? Ya, bagaimana? Kemungkinan yang bergabung ini dari daerah mana aja bisa komen dulu. Jadi biar kita sama-sama kenal. Iya. Baik, kepada teman-teman sekalian boleh saling perkenalan dari Pak Yuda. Setahu saya sih di sini rata-rata dari daerah Jakarta, ada dari daerah Tangerang. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin yang tidak memakan waktu lama, dan kalau misalkan nanti teman-teman bisa minta materinya, nanti biar saya kirim ya email. Oke, kita mulai aja. Kita akan membahas di sini motret produk simple dan hasil menarik. Yang dibilang produk simple ini kita menggunakan barang-barang yang memang terlihat sepele, tapi nanti setelah dipotret hasilnya bisa lebih menarik untuk
diperjualbelikan. Untuk pengertian produk, pengertian foto produk adalah foto produk merupakan barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilai dalam proses produksi dan menjadi akhir dari proses produksi tersebut. Di era informasi pasti teman-teman juga sudah mulai banyak yang membuka toko-toko online, marketplace online gitu kan, dan persaingannya juga semakin ketat gitu. Apalagi di 2020 kita sudah mulai ada di rumah ya, karena ada PSBB gitu kan, kita jadi jarang keluar, tidak boleh keluar kemana-mana, terus kita juga dilarang untuk sering berinteraksi sama orang lain karena si virus corona ini. Ya. Apa sih foto produk itu? Untuk foto produk itu dalam bidang fotografi, foto produk adalah salah satu genre fotografi yang fokus menciptakan gambar produk yang komersial. Dan di dalam foto, calon konsumen akan mendapatkan berbagai informasi tentang produk yang dijual, seperti komposisi, warna, ukuran, cara pemakaian produk tersebut, gitu kan. Dan ini jadi salah satu alasan mengapa foto produk harus dibuat sebagus mungkin, terutama produk yang dijual secara online. Karena satu, nanti biar si penjual mendapatkan customer, terus customer juga tertarik dengan melihat produknya. Sebenarnya di foto produk ini ada satu problem sih, karena saya sendiri ya, menurut saya, karena saya juga penikmat toko-toko online gitu kan, saya juga sering belanja online gitu. Mungkin kita melihat foto itu, ini bener enggak barangnya yang dijual seperti ini? Kebanyakan kan seperti itu. Jadi begitu pentingnya foto produk untuk toko online kita. Jadi biar konsumen ini melihat, oh iya bener fotonya bagus, fotonya sesuai dengan produk yang dikirim waktu nanti konsumen menerima barangnya, jadi percaya dan akhirnya bisa terus gitu kan beli di toko tersebut. Oke, selanjutnya teknik dasar untuk fotografi produk. Apabila menjual barang secara online, foto produk bisa membuat perbedaan antara keputusan pelanggan untuk membeli atau tidak membelinya. Sangatlah penting untuk memastikan bahwa fitur dan eksterior barang tersebut ditangkap secara akurat. Nah, kuncinya di sini. Jadi sebagai penjual juga harus bisa menentukan bahwa barang yang kita jual ini benar-benar original gitu, benar-benar bagus gitu kan. Kalau misalkan kita menggunakan kita cari di Google, misalkan kita cari sepatu gitu, sepatu Adidas apa gitu, banyak emang foto di Google. Cuman kan orang kan melihatnya itu beda. Jujur kalau misalkan foto produk yang difoto sendiri dengan foto yang ngambil di Google itu jelas berbeda. Nanti ada di slide berikutnya, biar foto itu emang benar-benar hasil foto sendiri, kita harus bagaimana. Oke, lanjut. Bentar. Oke, untuk prosedur pemotretan, kita langsung masuk aja ya, prosedur pemotretan. Untuk prosedur pemotretan ini, teman-teman juga bisa menggunakan rumus ini. Jadi yang A boleh gunakan banyak fokus tele sedang. Maksudnya telefoto sedang ini adalah jarak kamera dengan produk yang mau difoto. Nah, yang B sempitkan aperture atau diafragma. Jadi saya jelaskan di teknik dasar dunia fotografi. Yang C adalah gunakan cahaya yang alami
bersinar melalui area jendela. Intinya pencahayaan untuk foto itu harus normal, jadi harus pas antara kamera dan produknya. Bentar, kita lari ke teknik dasar fotografi dulu ya. Iya Pak. Bentar, saya ganti dulu materinya. Oke, sudah diganti, sudah gambarnya sudah muncul apa belum? Udah muncul Pak, dasar fotografi. Dasar fotografi ya. Oke. Benar. Mungkin di sini kebanyakan, kalau memang kebanyakan dari ibu-ibu atau mbak-mbak atau bapak-bapak yang sudah berkecimpung di dunia marketplace, mungkin untuk memahami teknik dasar fotografi ini lumayan sulit. Cuman simpelnya kan mereka pasti memerlukan kamera yang bagus dengan kamera HP gitu. Sebenarnya kalau sekarang kamera HP dengan kamera DSLR atau mirrorless itu hasilnya bisa dibilang sama-sama bagus. Tergantung kita bagaimana cara memotret dan mengambil angle-nya. Oke. Di sini kalau di kamera DSLR itu ada segitiga exposure. Segitiga exposure itu terdiri dari ISO, aperture, dan shutter speed. Aperture ini bisa dibilang diafragma. Jadi ada ISO, diafragma, sama shutter speed. Nah, ini yang biasa dibilang segitiga exposure. Segitiga exposure ini sangat penting. Jadi teman-teman harus yang ini khusus yang punya kamera ya, khusus yang punya kamera DSLR atau mirrorless gitu kan, harus benar-benar bisa men-setting tiga-tiganya. Jadi dari tiga-tiganya ini bisa menjadikan gambar yang pas, cahaya, yaitu detail produknya gitu kan. Itu. Oke, lanjut, apa itu shutter speed? Saya jelaskan dulu. Shutter speed adalah kecepatan buka tutup jendela sensor yang selama kita memotret itu yang menangkap cahaya gitu. Dan kecepatan shutter itu dihitung dalam satuan second. Jadi semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya. Dan begitu sebaliknya. Bisa dilihat contohnya shutter speednya 1/25 second lebih lambat 5 kali dibanding 1/125 second. Itu kita bisa lihat contohnya. Pengaruh cepat lambatnya shutter speed terhadap gambar yang dihasilkan seperti ini. Jadi gambar di bawah ini adalah gambar yang menggunakan shutter speed lambat. Jadi bisa dibilang long exposure, sekitar 6 detik, sehingga membuat gerakan airnya itu terlihat lembut gitu kan. Kalau misalkan foto biasa kan ya cipratannya itu terlihat seperti real gitu kan. Kalau ini kan ya seperti kayak kapas gitu kan. Contohnya kan gitu. Nah, untuk shutter speed nya kita ngambil gambarnya, backgroundnya di sungai itu bisa. Terus ada yang penting unsur airnya bisa dibuat seperti ini hasilnya. Nah, sementara ini foto yang biasanya produk yang biasanya digunakan di foto produk. Ini produknya itu kalau nggak sabun muka, sabun, terus ya seperti alat-alat mandi biasanya gitu. Banyak sekali contohnya.
Nah, kalau di sini ini foto yang menggunakan shutter speed yang sangat cepat. Jadi buahnya itu terlihat membeku gitu kan di dalam air. Ini seperti ini bisa di angka 1/200 sampai ke 1/1600 itu bisa. Nah, ini untuk yang digunakan di kamera DSLR ya. Untuk yang di HP itu biasanya semua sistemnya auto pakai sistem otomatis semua. Mungkin kalau di HP itu kebanyakan foto produknya itu tinggal pencet di layar HP-nya, ditekan lama, sekiranya fokusnya terkunci, sudah kita tinggal jepret aja. Nanti hasilnya pasti detailnya juga dapat. Saya yakin itu HP apapun pasti detailnya sudah dapat. Yang penting menggunakan unsur yang tadi, rumus yang ABC yang tadi gitu. Nah, ini ada sebuah kalimat, semakin lama shutter speed, semakin terang foto yang diperoleh, karena intensitas cahaya yang masuk ke sensor semakin banyak. Akhirnya semakin lambat shutter speednya, itu cahaya yang masuk kamera itu semakin banyak. Jadi cahaya hasil gambarnya pasti terang banget gitu kan. Biasanya itu di angka 1/100 ke bawah, bisa 25, bisa 10, itu intensitas cahaya yang ditangkap oleh kamera ini terang. Nah, ini aperture. Aperture itu adalah bukaan lensa. Jadi ukuran seberapa besar atau kecilnya terbukaan diafragma lensa itu diukur dengan F number. Jadi F strip biasanya itu 1.8. Intinya diafragma ini digunakan untuk mencari blur sama detail foto yang dipotret kalau di kamera gitu kan. Intinya kalau orang-orang sekarang itu di fotografi itu foto bokeh yang belakangnya blur gitu, gitu kan. Nah, itu contohnya bisa di ini untuk diafragma f/1,4 memiliki bukaan lensa yang lebih besar dibandingkan f1,8. Untuk f1,4 ini pastinya semakin besar bukaannya, maka foto yang dihasilkan backgroundnya itu semakin blur gitu. Jadi semakin besar bukaan lensanya 1,4, 1,2, mentok biasanya 1,2 sih. 1,2 itu fotonya yang belakang backgroundnya itu bisa blur. Mungkin kalau di foto produk biasanya itu F-nya itu bisa ke F 3,2 atau 3,5 atau bisa misalkan 4. Biasanya normalnya sih 4, F4 sampai F8, 10 lah di situ. Nah, pengaruh diafragma terhadap gambar yang dihasilkan seperti ini. Besar kecilnya bukaan lensa akan berpengaruh pada hasil gambar yang didapatkan. Semakin besar bukaan lensa, F number semakin kecil. Maksudnya kalau F number-nya kecil, itu lensanya itu bukan lensanya itu semakin besar. Begitu sebaliknya. Dan akan mempengaruhi dua hal berikut. Satu, yang pertama itu foto yang dihasilkan semakin terang karena jumlah cahaya itu banyak yang masuk. Yang kedua itu adalah depth of field atau ruang tajam semakin sempit sehingga background foto yang dihasilkan itu lebih bokeh atau blur. Begitu sebaliknya itu. Kalau bukaannya semakin bukaan lensa semakin kecil, F number-nya itu semakin besar. Dan fotonya juga background-nya itu juga nggak begitu blur. Dan lebih dapat detail produknya. Tuh, contohnya ada di bawah itu kan. Nah, ini contohnya. Itu ada 1/100 second, F-nya 1,4. Ada F yang 2,0, 2,8, 24 titik
Biasanya kalau foto produk itu digunakan di 4.0 dan 5.6 sampai 8.0 ini, bagian bawah sendiri itu. Biasanya foto produk digunakan di seperti itu. Karena kan foto produk itu yang bagus itu backgroundnya itu polos. Nanti ada di materi yang berikutnya. Oke, lanjut lagi. Pengaruh aperture terhadap shutter speed apa sih? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, semakin besar buka lensa maka intensitas cahaya yang masuk itu semakin banyak. Gitu ya. Hal ini pastinya mengakibatkan pengaruh terhadap shutter speed. Kan? Makanya nanti setelah F-nya diatur, itu bisa langsung ngatur ke shutter speed-nya. Jadi hasil gambarnya itu lebih komposisinya itu lebih pas nanti. Contohnya yang ada di bawah ini. Karena jumlah cahaya yang masuk semakin banyak, maka shutter speed yang kamu dapatkan akan semakin cepat. Kalau F-nya bukaannya besar atau angkanya di 1/4, biasanya shutter speed-nya itu tinggi. Antara di 1/600 sampai 1/1000 second. Shutter speed-nya biasanya di situ. Cuman kalau misalkan bukaannya kecil, F-nya kecil di 8, F-nya besar di 8.0, biasanya itu shutter speed-nya ada di kisaran 1/100 ke bawah. Biasanya di situ. Biasanya minim itu di 1/125 sih. 1/125 itu masih cukup untuk di kamera DSLR. Oke. Nah, di paling bawah sendiri ada penjelasan. Di f1,4 shutter speed yang diperoleh itu 1/1000 second. Sedangkan di foto f8.0 shutter speed yang diperoleh itu 1/30. Jadi hasilnya tetap natural gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah item yang ketiga dari segitiga exposure. Yang pertama tadi kan shutter speed, yang kedua aperture atau diafragma, yang ketiga ini ISO. Apa itu ISO? ISO itu adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi setting ISO-nya, maka semakin sensitif sensor kamera itu menangkap kamera. Diibaratkan semut kerja. Jadi di kamera kalau diatur ISO 100, artinya teman-teman memiliki 100 semut pekerja. Jika kamera diatur di ISO 200, ya teman-teman memiliki 200 semut pekerja. Semakin banyak, semakin besar ISO-nya, semakin besar juga cahaya yang didapatkan. Itu. Jadi tiga-tiganya dari diafragma, ISO dan shutter speed ini harus sama-sama pas. Jadi kalau misalkan ISO-nya segini, misalkan ISO-nya tadi kan ada ISO 100, F-nya 1,4 dan shutter speed-nya 1/1000 second. Nah, hasil yang digambarkan, gambar yang dihasilkan itu seperti apa gitu. Kalau di kamera DSLR seperti itu. Cuman kalau di kamera HP mungkin simpelnya teman-teman bisa menggunakan sistem yang auto. Ada semua, insya Allah di semua fitur HP itu ada. Nah, di sini kenapa juga kita perlu menaikkan ISO? ISO perlu dinaikkan dalam beberapa kondisi. Yang pertama, minim cahaya. Cuman kalau di foto produk saya sarankan untuk menggunakan tambahan cahaya seperti ada lampu sorot gitu kan untuk menyorot produknya gitu kan. Ada kalau di HP mungkin kalau pakai flash itu biasanya hasilnya itu kurang menarik gitu kan. Jadi mungkin bisa pakai tambahan lampu sorot dari center atau apa. Biasanya kan rata-rata sekarang ada kok
ada pasti teman-teman kenal yang namanya ring light. Ring light itu juga yang paling simple. Yang paling simple, ada tempat, ada tripod ring light itu sekalian ring lightnya dan ada tempat HP-nya. Jadi tinggal cepat. Yang kedua, sudah menggunakan diafragma bukan terbesar. Biasanya kalau sudah menggunakan diafragma bukan terbesar tapi cahayanya masih kurang terang, kita perlu menaikkan ISO dari misalnya ISO 100 ke misalnya ke 250 atau ke 400 gitu. Terus kalau misalnya tempat itu sudah mengatur shutter speed, kecepatan yang paling wajar gitu kan. Kecepatan yang paling wajar. Teman-teman juga harus, tapi cahayanya kurang gitu kan. Jadi teman-teman harus juga bisa menaikkan ISO. Jadi tiga-tiganya ini penting gitu kan. Dari shutter speed, diafragma sama ISO. Itu. Ada contoh di gambar sebelah itu kan. Nah, kalau ISO 800 hasilnya seperti ini. Untuk ISO 100 pahnya lebih gelap. Untuk ISO di atas 800 pahnya lebih terang. Dan ISO juga harus dinaikkan demi alasan seni. Nah, alasan seni ini mungkin beberapa orang fotografer itu menggunakan ISO tinggi untuk menambah unsur foto yang dramatis dengan menghadirkan noise atau biasanya itu bintik-bintik. Kan ada foto itu yang bintik-bintik dengan ada bintik-bintiknya itu kan. Itu bukan karena ada semut atau karena buram, bukan. Itu bisa saja dia menggunakan ISO yang tinggi biar menghasilkan foto itu biar menghasilkan noise gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya pengaruh menaikkan nilai ISO. Nilai ISO ini untuk menaikkan ISO sering fotografer itu melakukan motret kondisi kurang cahaya. Tujuannya itu untuk mendapatkan shutter speed yang wajar dan sehingga meminimalisir hasil foto itu goyang atau shake. Biasanya kalau misalkan goyang atau shake, hasil fotonya itu pasti jelek, gitu kan. Kalau di HP biasanya kalau HP-nya itu nangkap gambarnya kan sudah HP yang agak lemot untuk motretnya itu biasanya kita harus nunggu 2-3 detik setelah dicepret crack ya 2-3 detik harus standby dulu, tidak boleh digoyang. Kalau digoyang biasanya hasilnya juga ikut goyang. Nah, sama halnya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan exposure yang kreatif dan benar bisa dilihat kecil ya kalau dia nih ya, kalau di gambar ya. Nanti untuk materinya bisa tolong dikirimkan aja ya. Jadi teman-teman juga bisa mempelajari lagi. Oke. Saya lanjut ke foto produknya lagi. Ke materi foto produk itu barusan teknik dasar dari fotografi. Teknik dasar dari fotografi. Jadi teman-teman kalau di fotografi harus memahami 3 itu. Segitiga exposure dan segitiga exposure yang isinya shutter speed, diafragma, dan ISO. Untuk teman-teman yang menggunakan kamera DSLR atau mirrorless gitu. Teman-teman yang menggunakan handphone, foto produk handphone itu biasanya ada sistem atau ada fitur namanya kamera profesional, bisa diatur di sana. Oke, lanjut tadi sampai di mana tadi? Sampai slide di sini Pak. Ini Pak ya. Oke, siap. Prosedur pemotretan. Nah, ini yang A, teman-teman harus bisa menggunakan. Kalau untuk foto produk teman-teman harus menggunakan rumus ini. Jadi yang A itu menggunakan panjang fokus. Maksudnya panjang fokus ini jarak antara kamera dengan produk yang akan difoto, gitu kan. Jadi jaraknya itu harus sedang. Pokoknya ini bahasa Jawa itu biasanya sedengan. Ya enggak terlalu jauh juga enggak terlalu dekat. Dan biar menghasilkan gambar yang realistis.
realistis itu seperti aslinya gitu kan, tidak bukan tipu-tipu gitu. Kalau di kamera DSLR mungkin bisa menggunakan kombinasi lensa, ada lensa 50 atau mungkin bisa menggunakan lensa 50 mili atau bisa menggunakan lensa 24 mili, terus ada lensa 35 mili, itu lensa fix semua. Jadi teman-teman bisa menggunakan lensa itu. Andai kan punya, kalau misalkan tidak punya, mungkin cuma punya lensa kitnya atau lensa bawaan di kameranya, focal angle-nya itu biasanya di 18 sampai 55 mili ya. Itu biasanya ada di 25 mili atau di 35 mili. Itu yang paling bagus. Tuh. Nah, gunakan panjang fokus dalam kisaran telefoto sedang untuk menangkap bentuknya yang akurat gitu kan. Untuk menangkap produk yang akurat, maksudnya yang sesuai dengan apa yang dijual teman-teman gitu kan. Teman-teman harus bisa menetapkan jarak fotonya itu sedang, nggak terlalu dekat juga nggak terlalu jauh kan. Jika terlalu dekat mungkin produk yang dijual itu bisa kelihatan lebih besar gitu kan. Kalau misalkan terlalu jauh, produk yang dijual itu kalau digambar bisa lihat kecil gitu kan. Itu sehingga merubah bentuk produk yang asli. Jadi pastinya teman-teman kan kalau customer sudah dapat produk yang tipu-tipu kan pasti menyesal, dan rating di toko juga semakin menurun gitu kan. Jadi bagaimana caranya nanti kita sama-sama belajar untuk menghasilkan foto yang real sama seperti aslinya begitu. Wah, ini ada yang tipu ini sedikit ini. Sempitkan aperture dan fokus pada seluruh produk. Nah, jadi kisarannya muncul dalam fokus ternyata sempit. Seluruh produk kita akan tangkap secara tajam dan Anda tidak dapat menyampaikan detail produk. Sebaiknya sempitkan aperture atau diafragma. Jadi diafragmanya itu harus dikecilin gitu kan, di F8 sampai 8, 9, 10, 11 gitu kan. Di sini bisa dipakai F11 untuk bidikan gitu kan. Untuk menggunakan panjang fokus yang semakin panjang, depth of field akan semakin dangkal. Oleh karena itu, pada bagian produk yang kerap menggunakan panjang fokus dalam kisaran telefoto mungkin perlu menyempitkan aperture ke 16 atau berapa gitu ya. 16 ke atas lah, 16, 17, 18. Kalau misalkan teman-teman menggunakan focal length tertentu. Jadi untuk foto produknya itu biar lebih detail gitu. Ya kan foto sepatunya biasanya kalau diafragmanya sempit itu detail produk itu pasti kelihatan. Entah itu kalau sepatu biasanya jahitannya, setelah itu tekstur bahannya itu biasanya kelihatan. Nah, yang selanjutnya bidik dengan cahaya alami dekat jendela. Maksudnya ini adalah teman-teman juga harus bisa memotret produknya itu dengan cahaya yang alami. Alami ini dimaksud alami dalam tanda kutip ya alami. Jadi kalau misalkan emang ada cahaya, teman-teman juga bisa menggunakan lampu sorot atau senter atau apa gitu kan. Seperti itu. Nah, yang paling penting itu ada di sini. Siapkan tripod atau sejumlah kertas gradasi untuk pemotretan produk. Yang dimaksud kertas gradasi ini adalah latar belakang dari produknya. Jadi teman-teman bisa, nah ini kertas gradasi. Jadi teman-teman bisa membuat mini studio foto produk. Sekarang kan ada itu. Kalau misalkan di online tuh ada
mini studio buat foto produk. Cuman kalau misalnya teman-teman minim dana, teman-teman juga bisa menggunakan. Kalau ini kan menggunakan kertas gradasi gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kertas-kertas HVS atau kertas yang agak ukuran besar, jadi ditempel di tembok, tempel semacam ini, pakai isolasi. Setelah itu produknya ditaruh di tengah-tengah, kan? Itu. Nah, setelah itu siapkan tripod. Nah, kenapa kok membutuhkan tripod? Tripod ini fungsinya untuk menghindari hasil foto yang shake, yang goyang. Jadi angle yang didapat juga tetap tidak merubah masing-masing produk gitu. Misalnya kan ada produk A, fotonya seperti ini gitu kan. Terus produk B fotonya agak ke atas, terus produk C fotonya agak ke bawah. Jadi gunanya tripod ini untuk menstabilkan angle foto seperti itu. Nah, ini untuk teknik pengambilan foto produk. Teknik pengambilan foto produk ini ada beberapa teknik, disesuaikan dengan tujuan tujuan produknya gitu kan. Yang pertama ada studio foto produk sederhana. Ya, jadi sederhana ini maksudnya biasanya itu menggunakan produk seperti parfum, terus ada Tupperware atau benda-benda kecil lainnya, mungkin sendok bisa gitu kan. Terus gelas gitu. Ini pakai studio foto yang sederhana, yang seperti yang saya katakan barusan. Jadi ada latar belakang, backgroundnya, terus ada tripod. Kalau misalkan tidak punya tripod bisa menggunakan tongsis. Kalau misalkan di HP kan pakai tongsis gitu. Tuh. Terus yang kedua ada foto produk latar putih. Latar putih ini backgroundnya pakai background putih. Nah, foto produk ini ada merupakan foto keadaannya di mana foto tersebut diambil dengan background putih. Mengapa orang-orang dan saya juga menyarankan untuk teman-teman menggunakan background putih? Karena kalau menggunakan background putih itu produk akan terlihat mengembang atau kalau putih kan biasanya kan identik dengan netral gitu. Jadi kalau kan produknya berwarna warna-warni, jadi detailnya itu lebih kelihatan. Dan background putih ini lebih cocok digunakan untuk hasil gambar yang diperjualbelikan di marketplace online teman-teman. Nah, yang selanjutnya menunjukkan skala produk. Maksudnya menunjukkan skala produk ini tujuannya untuk menarik calon konsumen mendapatkan informasi produk tersebut. Kalau misalkan ada di contoh itu sepatu gitu kan, mungkin bisa menggunakan model, bisa sepatunya digunakan model tersebut, terus pakai lari, terus kita foto gitu kan, bisa aja seperti itu. Selanjutnya ada foto produk group. Hanya foto produk group ini membantu calon konsumen itu mendapatkan opsi warna atau varian produk. Biasanya kan ada di botol, terus biasanya ada di tas yang kecil-kecil itu, kebanyakan foto-foto kan seperti itu. Jadi menata beberapa produk di studio sederhana tadi dengan berbagai macam warna, itu salah satu teknik untuk menghasilkan foto yang menarik. Jadi fotonya itu macam-macam. Jadi teman-teman juga tidak harus menampilkan banyak slide di toko online-nya. Biasanya kan ada slide-nya itu.
Ini tas A warna pink, tas B warna blue gitu kan. Ya, teman-teman tinggal satu sekali jepret sudah terlihat beberapa warna itu di teknik foto produk group. Yang selainnya tipe gaya hidup. Maksudnya tipe gaya hidup ini untuk memberitahu ke calon konsumen bahwa produk tersebut itu hanya boleh digunakan sesuai tujuan pembuatannya. Dalam beberapa kasus emang banyak. Tipe ini melibatkan berbagai informasi seperti pilihan warna, terus ukuran, gitu kan. Jadi detail produknya itu biasanya digunakan di sini. Dan pastinya untuk tipe yang gaya hidup ini memerlukan model. Tuh. Yang selanjutnya tipe non tradisional. Nah, tipe ini mungkin kebanyakan tidak menampilkan identitas produknya. Jadi tidak menampilkan apa produk yang mau dijual gitu. Biasanya di tipe ini untuk produk tipe ini tidak menjual produk melainkan menjual ide. Contoh pembuatan kado. Jadi kita cuman motret hasil ide kita bahwa contoh kadonya seperti ini, bungkusan kadonya seperti ini. Terus ada lagi misalkan foto untuk buket, biasanya kan ada tuh buket itu juga kita hanya menghasilkan foto bahwa buketnya bisa didesain seperti ini gitu kan macam-macam permintaan customer tuh pastinya macam-macam gitu. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa hal penting dan sangat penting menurut saya di pengambilan foto produk. Yang pertama, cara buat foto produk yang unik dan menarik. Yang pertama, gantung foto produk. Nah, biasanya orang-orang itu terlihat menarik kalau misalkan produk itu terlihat realistis. Jadi calon konsumen itu tidak rugi, tidak menyesal setelah barang datang, gitu kan. Artinya kalau baju itu biasanya paling tidak harus digantung. Jadi biar terlihat realistis. Ada juga yang kedua, ambil angle yang nggak biasa. Punya angle ini mengambil angle-nya itu yang lain daripada yang lain. Biasanya kan dari depan, terus belakang aja. Kalau bisa di foto produknya teman-teman semua mengambil angle-nya itu dari macam-macam angle, mungkin depan belakang, terus ngambil atas bawah, dari atas dari bawah gitu kan, mungkin terus dari samping kanan kiri gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa memilih, hasilnya lebih bagus dari kanan nih fotonya, nah, ini yang kita pasangkan. Fotonya bagus dari kiri nih, jadi ini yang ditempelkan di tokonya gitu. Jadi tidak hanya monoton hanya dari depan gitu kan contohnya gelas gitu kan, cuma lihat dari depan terus tidak ada variasi lagi gitu kan. Bisa teman-teman kalau gelas atau botol langsung digunakan kan, ada airnya gitu kan, ada isinya gitu. Terus airnya bisa dari atas, jadi terlihat kan. Kalau mungkin dari depan kan terlihat kayak kayak ada pegangan terus ada gelasnya gitu. Kalau dari atas kan terlihat bahwa gelasnya ini ternyata berlubang gitu kan, nggak
nggak tertutup gitu kan. Kalau di atas kan gitu. Jadi orang jalan pembeli kan lihat, oh ya gelasnya terbuka gitu kan. Jadi takutnya foto dari pinggir ternyata cuma separuh yang difoto, yang dijual gitu kan, nggak benar-benar full gelas gitu kan. Jadi kita ada lagi. Yang ketiga adalah coba foto makro. Makanya foto makro ini adalah foto yang ya kan teman-teman menjual produk yang besar gitu kan. Teman-teman juga bingung kan fotonya gimana gitu kan. Ini harus lebih menarik dong. Dengan background putih, terus pakai tripod, pakai cahaya yang pas gitu. Nggak mungkin dong kalau misalnya teman-teman jual mungkin jualan online-nya mobil atau mungkin jual tank gitu, jual tank atau jual helikopter gitu kan. Yang penting kan teman-teman background-nya yang realnya helikopternya itu dipakein kain putih panjang gitu kan, pastinya kan nambah biaya gitu kan. Jadi makanya foto makro ini teman-teman memotret miniaturnya. Jadi ambil mobil A dijual gitu kan. Jadi teman-teman harus dapat miniatur mobil A-nya. Jadi miniaturnya yang dijual. Nah, nanti tekniknya itu bisa dicampurkan di editing. Itu yang kelima nanti di edit. Cuman di editnya jangan terlalu terlalu kalau orang-orang biasanya bilangnya itu kayak norak gitu. Kalau di sini biasanya terlalu deso gitu. Dan yang keempat pakai model. Saya sarankan foto produk apapun itu pakai model. Jadi biar benar-benar ternyata produknya emang layak untuk digunakan gitu kan. Tidak hanya sekedar dipajang tok gitu kan. Dipamerkan aja gitu. Jadi memang benar-benar produknya bisa dipakai seperti ini, dan itu kan juga memberi informasi kepada calon pembeli gitu kan. Produknya kalau dipakai seperti ini, kalau tidak dipakai seperti ini gitu. Yang terakhir adalah mengedit hasil jepretan, hasil fotonya. Jadi penting banget untuk editing. Jadi teman-teman kalau misalkan di editing kesusahan, sekarang banyak aplikasi di handphone itu yang mengambil fitur editing otomatis. Jadi untuk hasil fotonya itu bisa lebih natural atau hasil fotonya itu lebih dramatis. Itu banyak aplikasi yang ada di Android teman-teman. Nah, terus selanjutnya, oke, sudah selesai. Yang terakhir. Oke, sudah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Iya, baik. Terima kasih ilmu ataupun tips-tips dari Pak Yuda yang telah di-share ke kita pada malam hari ini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar fotografi, boleh langsung dituangkan di chatbox berikut. Dan akan kita segera bahas ke narasumber kita langsung dengan Pak Yuda. Sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, dengan Pak Yuda, saya ingin mau bertanya nih Pak, yang tadi kan kita bahas tentang apakah aperture di HP itu bisa ya? Untuk aperture di HP itu bisa. Nah, kebanyakan untuk aperture di HP itu ada di mode profesional. Bisa saya tunjukkan di sini ya. Coba dibuka kamera ya. Kita masuk di kamera ya. Biasanya ada di mode profesional. Nah, ini ada di mode profesional. Oh, di mode profesional ada ISO, terus ada ini shutter speed. Nah, yang dibilang aperture itu ada di AF ini. Cara gunanya gimana? Kalau di HP itu rata-rata AF auto
F itu ya intinya auto, aperture-nya auto gitu kan, pakai ini. Cuman kalau mainkannya seperti ini, ambil ini ya. Saya ini kalau produk, tidak ada produk itu. Ntar saya ngambil produk aja. Nah, mungkin ada ambil contoh ini ya, apa Ya, betul. ini ya. Sambil peniti ini. Nah, ini kan sudah auto. Kalau aperture ini kan auto. Kalau misalkan mau kita ganti sendiri, kita tinggal geser aja. Nah, semakin ke sini maka semakin blur. Jadi kita posisikan kamera kita itu yang sekiranya hasilnya itu tidak blur. Oh, gitu. Oh, Kalau ke sini kan blur, gitu kan? ya blur. Semakin blur kan? Oke, kalau misalkan blurnya itu kan karena background gitu kan. Backgroundnya mungkin saya ambil itu ya. Nah, kalau di sini kan backgroundnya banget. Nah, ini kan kalau segini kan backgroundnya kan agak kelihatan buram gitu kan. Contohnya nah, kan buram. Gitu. Ya, backgroundnya yang istilahnya yang belakangnya agak blur gitu ke fokus dengan ini ya. Bokeh, ini bokeh gitu ya. Kalau ke sini mungkin yang belakang yang tidak fokus gitu kan. Fokus. Tinggal nanti sesuaikan. Nah, kayak gini kan sini focal length apa ya, focal angle-nya itu semana untuk fotografernya. Kalau di handphone di mode profesional mungkin kebanyakan dari teman-teman itu biasanya langsung pakai yang mode ini kan, mode ambil foto. Iya, betul. Ambil foto. Nah, di sini diambil foto juga banyak. Kalau apa ya, handphone zaman sekarang sih sudah banyak fiturnya sih. Itu saja saya di dunia fotografi ini hanya lebih praktis pakai kamera handphone daripada pakai kamera DSLR gitu. Karena kalau di handphone kita sudah menggunakan kamera profesional, megapikselnya juga tinggi semua gitu kan. Di sini juga ada timer, terus ada filternya gitu kan, udah termasuk filter. Ada ini nah biasanya HP-nya apa ya, nah itu apa itu yang kotak-kotak tadi Pak, apa maksudnya itu? Nah ini ini adalah kita mengambil fokus ya. Kalau di profesional, kalau kita mengambil fokusnya gini, kalau di kamera kan ada itu putaran-putarannya kamera yang dapat sendiri, biasanya autofocus. Biasanya rata-rata kalau gambar kan pakai autofocus gitu kan. Kalau di HP kan autofokusnya kalau kita naik turunkan handphonenya. Kalau di sini di mode ini, di mode bidik objek dalam jarak 2 meter itu untuk menghasilkan blur gitu kan. Jadi kalau misalkan saya contohkan gini ya, di sini. Nah, ini tinggal ditekan aja. Bahkan kan tinggal blurnya otomatis kalau ini. Nah, blurnya otomatis. Biasanya ini gunakan tuh kalau misalnya sih enggak cocok untuk foto produk. Karena terlalu kayak gini itu kan fokusnya cuman kalau ini kan fokusnya satu titik. F-nya di F4. Kita bisa rubah F-nya di sini. F8 atau F214. Nah, F1,4 F-nya ya blur. Nah, langsung otomatis kan? Iya kan? Otomatis kunciannya, fokusnya. Nah, kalau misalnya kayak gini terlalu dekat mungkin barangnya kameranya bisa ditarik lagi. Akan jauhkan dikit biar dilihat.
Nah, dengan hasil seperti ini teman-teman juga bisa menunjukkan hasil jepretan yang ada di kamera gitu kan. Iya benar. Makanya itu sekarang HP juga sudah mulai canggih semua gitu. Banyak fitur kamera yang dimasukkan ke HP. Coba potret. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ya. Cuman kalau yang di mode ini itu kalau menurut saya terlalu blur, ya terlalu apa ya? Nah, kan ada itu yang kurang jelas gitu ya, yang kurang jelas gitu ya. Ya kalau bisa. Nah, produknya kan jadi kurang terlihat, lebih menarik, kurang menarik gitu kan. Mending kita pakai mode yang biasa, kita gunakan contoh Korea ini ya. Untuk mengambil fokus yang simple, ya, biasanya tuh kita tekan, nah, tekan sampai ada, nah sampai kayak gini, itu namanya terkunci fokusnya. Oh, harus ditekan tahan ya Pak ya? Nah, harus ditekan agak lama, mungkin 3 sampai 5 detik. Dan sampai sih kalau 5 detik, mungkin 3 sampai 4 detik. Jadi fokusnya dikunci dulu. Nah, kalau kayak gini enggak bisa, harus ganti lagi, harus kunci lagi. Harus dikunci lagi. Nah, kan nyari mereka tuh, kan langsung kunci kan. Contoh gini ya. Sampai sini. Kita kunci fokusnya di sini. Nah, kan yang belakang pasti kayak terlihat lebih blur gitu kan, yang belakang ini kan. Kita carikan. Nah, hasil jepretan dulu. Jepret hasilnya seperti ini. Tuh, hasilnya detailnya kan lebih aneh. Detailnya lebih dapat kalau misalkan menggunakan yang mode biasa daripada pakai mode yang tadi gitu ya. Begitu. Saya ada ini, kebetulan ada sedikit gelas, ada gelas kecil. Ini bisa saya contohkan. Nah, kayak gini. Gelas. Nah, gelas kan. Nah, ini kan fokusnya kan masih belum kebaca nih dari handphone. Iya. Masih belum kebaca. Tinggal tekan aja. Ya, karena agak lama. Tuh. Kalau misalkan masih nggak fokus, kita geser kameranya agak ke belakang atau ke depan. Oke. Nah, ini kunci kan. Kita lihat kan sisinya kayak gini. Nah, kebetulan ini karena saya ada di rumah, jadi bukan di studio gitu kan. Jadi seadanya gitu, yang ada di sekitar saya gitu. Iya benar. Karena di sini juga lagi hujan, dari tadi hujan ini Mas. Jadi tidak bisa kemana-mana. Nah, kan detail ukirannya kan lebih terlihat gitu kan. Iya, yang ininya. Nah, bunga-bunganya itu kan. Gitu. Aduh. Saya ini mungkin backgroundnya dilihat. Jadi backgroundnya jadi buram-buram gitu ya? Benar, backgroundnya jadi kelihatan bokeh gitu. Iya. Nah, kalau menggunakan HP seperti itu, mungkin bisa juga menggunakan fitur ini kalau cuman fitur ini tidak semua HP ada. Tidak. Biasanya itu di HP apa Pak? Bapak pakai HP apa itu? Kalau saya ini pakai HP Vivo. HP Vivo. Vivo ya, pakai Vivo. Saya dua-duanya pakai Vivo. Cuman Vivo yang saya gunakan di yang muncul gambar saya, muka saya, ini untuk fitur wide-nya itu udah ada. Profesional sama wajah cantik ini, sama panorama sama profesional. Tidak ada yang wide, yang kayak tadi wide. Kalau wide kan agak lebar nih barangnya nih, lihat agak lebar. Cuman kalau wide mungkin sistemnya sama kayak yang tadi. Untuk mencari titik fokusnya tinggal pencet aja lama. Kita mencari.
Kalau sudah nemu, tinggal jemput aja. Cuma kalau di web ini saya sarankan kalau di foto produk mempunyai studio mini ya, jangan digunakan. Kecuali kalau memang foto produknya itu menggunakan model, itu bisa. Kan ada modelnya itu bisa. Kalau cuma produknya aja, saya tidak menyarankan karena hasilnya nanti bisa lebih luas, lebih apa ya? Kayak cembung gitu kan. Kalau ini kan, nah bedanya kan gini. Nah kalau ini segini, ini dengan focal length yang sama, saya pakai wet, dia bisa menangkap lebih lebar. Nah gitu. Jadi saya sarankan cuma untuk foto produk yang pakai model tuh di situ. Kalau di HP gitu. Mungkin ada lagi yang kan? Iya, baik. Kita langsung saja dengan pertanyaan dari Ibu Erna Sofia. Saya bantu bacakan. Pakai support untuk produk slash tanpa bantuan orang lain bagaimana? Misalnya produk minuman segar, ada buah dan splashnya airnya ke atas. Setelahnya pakai yang pro, biasanya harus dibantu orang lain untuk lempar bundanya ke air. Nah, mungkin maksud dari Borna Sofia ini mengambil gambar tanpa bantuan orang lain. Yang Mungkin kalau pakai yang apa kayak tadi unsur airnya ya, splash-nya gitu kan ya? Iya. Kalau splash misalnya produk minuman segar, ada buah dan splash airnya ke atas. Setelahnya pakai yang pro. Setelahnya pakai yang pro. Okay. Nah, biasanya harus dibantu orang lain untuk lempar bendanya ke air. Benar. Pertanyaannya? Pertanyaannya, sorry, saya baca sekali lagi apa ya, maaf ya. Pakai smartphone untuk produk splash tanpa bantuan orang lain bagaimana? Misalnya produk minuman segar, ada buah dan splash airnya ke atas. Setelahnya pakai yang pro apa yang enggak. Biasanya harus dibantu orang lain untuk lempar bendanya ke air. Oh, oke. Iya. Ini ya. Contohnya seperti ini. Iya benar. Kalau misalkan pakai smartphone, kalau pakai yang pro itu biasanya kesusahan kita. Susahnya itu ada di pengaturan data speed. Kalau pakai handphone mending pakai biasa, pakai yang mode biasa, cuman harus benar-benar memahami kecepatan handphonenya untuk menangkap gambar. Jadi harus benar-benar harus benar-benar tahu gitu kan, bahwa misalkan dihitung sendiri 1, 2, 3 pakai yang tangan kanan, tangan kiri, terserah tangan kanan, kiri. Nah, itu harus sinkron dengan jari yang memotret, yang jepretnya itu yang di handphone. Kalau pakai sistem profesional bisanya gini, teman-teman harus ngatur dulu, semuanya harus diatur dulu, dari ISO, shutter speed, dari diafragma, itu harus ditentukan dulu gitu. Nah, setelah itu pakai timer. Nah, pakai timer. Jadi di 5 atau 3 detik gitu kan. Timer. Jadi tinggal di produknya tinggal dicemplungin aja sesuai dengan setelah timer yang ditentukan itu habis. Jadi kalau menurut saya sih, kalau pakai handphone itu susahnya itu karena harus memahami handphonenya masing-masing gitu. Jadi tergantung
penangkapan gambar di handphone masing-masing gitu. Meskipun pakai ya, harus perlu keahlian juga di sini ya Pak ya. Benar, harus kalau keahlian kan bisa diasah, dan diasahnya pasti harus mencoba beberapa kali gitu. Soalnya ini istilahnya menurut saya sih, kalau ngambil foto-foto kayak gini biasanya itu ngeblur Pak. Nah, ya itu masalahnya di mana? Kok bisa, istilahnya kan kalau seandainya kan ngambil gambar yang kayak gitu istilahnya, kemudian hasilnya ntar ngeblur, istilahnya udah nggak bagus lagi. Nah, masalahnya mengatasinya tuh dengan cara yang saya contohkan tadi. Jadi sebelum dipotret, dikunci dulu fokus sama pencahayaan tadi. Jadi yang ditekan lama tadi. Jadi kayak gini. Nah, jadi mengatasinya itu seperti itu. Ya, sebelum dipotret dikunci dulu. Fokus titik fokusnya ini kemana dulu? Yang ke sini. Nah, kita kunci dulu. Kalau sudah kita kunci, kita tinggal jepret aja. Tinggal tekan jepret aja. Nah, gitu aja. Jadi harus dikunci dulu. Kalau di handphone seperti itu. Cuman kalau di kamera DSLR atau kamera mirrorless itu ada fitur yang namanya itu continuous. Teman-teman tinggal megang shutter speednya, pegang shutternya, dan ditekan tuh biasanya nangkep beberapa foto. Ntar sambil saya ambilkan kamera dulu ya. Ya. Aika dulu. Itu ko benar. Ano nih? Karena kamera yang lainnya ada di studio, kamera di rumah ini seadanya. Oke Pak. Jadi, mungkin nunggu sebentar, nunggu beberapa menit aja. Nunggu beberapa menit. Hanya baterainya habis. Oke, baik, sembari kita bahas yang pending dulu ya pertanyaannya ya Pak ya. Iya. Kita bahas istilahnya di pertanyaan yang terakhir atau setelah selesai pertanyaan semua. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Mohon maaf dengan Ibu Erna Sophia, kita pending dulu berhubung dengan baterai karena Ibu Erna ini kan tanyanya kan pakai sistem handphone ya. Sistem handphone. Jadi mungkin bisa saya simpulkan kalau misalkan menggunakan handphone, saya sarankan yang satu pakai tripod, benar, kayak komen barusan, flash, pakai timer, pakai tripod. Jarak dengan HP itu kalau jarak dengan HP ini kan ada pertanyaan lagi dari Ibu Erna. Iya, untuk splash ya. Jarak HP dengan objek bagaimana supaya HP tidak kena cipratan air. Oke.
Benar. Ini ibu bisa yang pertama pakai benar, pakai timer, atau pakai tripod. Nah, pakai tripod ini penting. Kan? Yang kedua, kalau misalkan ibu punya akuarium kecil itu bisa digunakan. Jadi ada akuarium, atau memang kalau tidak ada akuarium langsung dengan gelas beningnya yang panjang biasanya itu kan pakai itu. Untuk mengatasi HP biar tidak kena air, ibu bisa membatasi HP itu dengan kaca. Jadi ini HP ya, ini HP gitu kan, ini HP. Nah, jarak berapa jaraknya itu kita kasih cermin atau kaca batas sini kan. Jadi di sini itu kaca dulu, kaca. Nah, setelah kaca itu produknya. Jadi misalkan ini produknya ya. Di antara produk dengan HP ini dikasih kaca atau dikasih penghalang biar cipratannya itu tidak terkena HP. Di tengah-tengah antara produk dan HP ini dikasih kaca. Tapi lebih baik kacanya itu lebih dekat dengan HP-nya daripada produknya. Jadi mungkin jarak segini kaca gitu kan. Dan kacanya itu kaca yang bening, jangan pakai mungkin ada yang punya pikiran kalau misalkan pakai pembungkus yang buat renang itu gimana. Itu saya sarankan jangan, karena hasil fotonya itu pasti beda gitu. Mending pakai kaca. Atau berarti dalam arti antara kamera dengan objek disekat pakai kaca ya Pak ya? Disekat di antara itu ada kaca kecil atau kaca yang agak khusus, kiranya itu tapi nggak kena air. Cipratanya. Oh iya. Gimana Ibu Erna? Ya, dengan Ibu Erna, ya terima kasih, cukup jelas. Pelaksanaannya yang susah harus mencoba terus ya. Benar. Emang kalau ingin menghasilkan foto yang bagus itu kita harus terus memotret. Jadi pastinya nanti memakan ruang penyimpanan kalau pakai HP kan, memakan ruang penyimpanan gitu kan, belum lagi menginstal aplikasi untuk editingnya gitu kan, pastinya itu memerlukan banyak penyimpanan. Cuman kalau misalkan Ibu Erna sudah memahami teknik yang simpel untuk mendapatkan gambar yang bagus, mungkin Ibu Erna juga ahli nanti dalam mengambil gambar. Mungkin splash itu pasti nanti terlihat gampang gitu. Itu sama-sama. Terima kasih juga untuk Bu Erna, cukup pertanyaannya juga bagus. Baik, kita langsung pada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia Sastra. Ya. Untuk minimalis setting simple studio foto untuk produk, untuk makanan, baju, dan buku, apa saja benda-benda yang harus ada? Oke, langsung saja baca ya. Ya. Untuk produk makanan, baju, buku, apa aja benda-benda yang ada. Ini kalau misalkan ini terhitung dengan properti kalau misalkan kita memotret produk makanan. Untuk makanan, Bulia bisa menggunakan yang pertama telenan untuk alas. Telenan bener ya? Benar Pak. Telenan itu sebagai tempat untuk makanannya, di piring, di mangkok. Ada telenan. Terus beberapa bahan dari makan tersebut, mungkin cabai, bisa sayuran, terus bisa bawang gitu. Mungkin simpel aja. Jadi jangan terlalu banyak topping gitu ya. Jangan banyak properti. Mungkin
cabai 3 biji atau bawang cuma tambahan 5 siung atau berapa siung gitu kan. Terus kalau bisa ada garpu, terus ada sendok. Sambil saya carikan contohnya seperti foto produk makanan. Dan Ibu Erna mungkin kalau misalkan dari teman-teman di sini kalau misalkan ingin bingung cari inspirasi fotonya gimana sih yang biar kelihatan bagus. Dengan materi saya ini kan secara teori gitu kan. Untuk prakteknya kan teman-teman semua kan harus bisa mempraktekkan di tempat masing-masing gitu kan. Mungkin kalau bingung idenya bagaimana fotonya, teman-teman juga bisa lihat di Google yang pertama. Terus yang kedua bisa lihat di Pinterest gitu kan. Juga ada, tinggal kasih keywordnya itu foto produk makanan yang menarik. Bisa foto produk apa yang menarik apa. Sebenarnya kalau misalkan dimakan itu sederhana sih. Kalau makan sederhana, yang penting makanannya terlihat. Nah, pasti dong karena yang dijual kan makanan gitu ya. Makanan yang terlihat, terus bisa melibatkan serbet, kain serbetnya gitu. Bisa foto dengan taburan garam atau taburan apa gitu kan, sambil ditaburkan, yang ada yang naburin sambil difoto. Akhirnya kan terlihat realistisnya. Jadi pembuatannya seperti ini, orang-orang lihat fotonya bahwa makanan ini buatnya seperti ini. Nah, topping propertinya mungkin yang simple sih itu bahan makanannya itu sendiri sama sendok dan garpu. Kalau bisa sih biar terlihat, kalau anak-anak zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang tuh terlihat lebih estetik, mungkin bisa ditambahi daun apa ya, jangan daun-daun yang yang sedikit bagus lah, ininya harus daunnya sedikit bagus gitu kan. Dengan Pak Yuda ya, ini maksud dari Ibu Lia Sastra bukan ide pendamping produknya Pak, tapi alat-alat apa saja yang kudu harus ada, misalnya reflektor, lighting khusus dan lain-lain. Kalau reflektor, lighting khusus dan lain-lain itu bisa kalau misalkan sudah ada atau udah ready, mungkin bisa pakai itu. Kalau misalkan properti untuk baju makanan gitu kan, mungkin itu. Kalau alat reflektor, lighting, terus itu flash, itu sebenarnya itu juga perlu, karena emang demi menghasilkan foto yang baik itu perlengkapan itu memang harus lengkap gitu kan. Cuman kalau emang nggak ada itu, ya kita menggunakan cahaya yang seadanya aja. Kalau reflektor kan fungsinya kan untuk memantulkan cahaya, karena ini kan judulnya kan kita kan motret produk yang simple. Motret produk yang simple. Jadi kita juga harus menggunakan hal yang simple, tapi hasilnya juga sama seperti hasil-hasil yang sudah profesional gitu. Maksudnya di situ. Kalau emang ada reflektor, lighting atau yang lainnya, boleh digunakan. Malah itu baik dan bagus gitu. Kalau misalkan tidak ada, ya tidak apa-apa, tinggal cari spot cahaya yang pas. Kalau misalkan reflektor mungkin yang paling gampang ya. Kalau misalkan foto pakai reflektor itu yang paling gampang,
Kalau siang hari teman-teman juga bisa menggunakan kain putih, itu juga bisa dijadikan reflektor, bisa. Terus kertas putih polos itu juga bisa dijadikan reflektor. Jadi untuk pantulan cahaya, misalkan produknya dari sisi kiri kena cahaya, cuman yang sisi kanan juga kena cahaya, gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan reflektor itu, misalkan kain putih atau apa, atau kertas putih itu juga bisa. Itu bisa dijadikan reflektor. Kalau lighting mungkin kalau punya center juga bisa. Cuma center jangan yang terlalu menyorot ya, jangan terlalu menyorot. Jadi yang sekiranya tuh cahaya itu pecah gitu, menyebar ininya gitu. Kalau udah ada lighting yang khusus di dunia fotografi, kalau di film itu kan ada flash gitu kan, flash apa eksternal. Kalau misalkan nggak punya ya flash yang kecil itu juga bisa, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari Bu Lia, kalau misalkan kurang jelas. Iya, dengan Ibu Lia Sastra bagaimana? Apakah kurang jelas? Kalau Pak lampu baca sebaiknya yang sinar putih atau kuning ya? Untuk lampu baca, kalau misalkan buku, Ya, kalau lampu baca. lampu baca ini kalau memang fotonya lebih ingin terlihat dramatis, itu bisa menggunakan lampu kuning. Kalau lampu kuning itu cenderung ke hasil foto yang lebih dramatis ini gitu. Kalau misalkan lampu putih juga bisa, semuanya bisa, tergantung kebutuhan bolehnya sendiri seperti apa, gitu kan. Cuma pakai lampu putih, kalau kebutuhannya Bulia ternyata dramatis, bisa saja nanti di edit di aplikasi editingnya gitu kan, dijadikan lebih dramatis gitu. Atau mungkin kalau sekarang kan kalau di HP pakai filter gitu. Kalau tergantung kebutuhan sih, tergantung kebutuhan. Biasanya kalau buku kan, ini kan yang dimasukkan di buku ya, itu foto produk buku ya. Kalau bukunya kertas putih, saran saya mending pakai lampu kuning. Kalau nanti lampu putih kan putihnya kan lebih terang gitu kan, mending pakai lampu kuning. Kalau misalkan ada itu kertas buku yang agak kayak koran gitu kan, itu pakai lampu putih juga bisa. Kalau pakai lampu kuning juga bisa. Kalau lampu kuning tuh kayak foto zaman dulu sih, di fotonya tuh apa ya, kalau sekarang kan bahasanya anak-anak kan estetik ya kan. Kalau zaman dulu foto hitam putih ya Pak? Nah kalau zaman dulu foto hitam putih gitu kan, jadi nggak tahu warnanya apa gitu. Gitu. Iya. Oke, Pak untuk tipsnya dari explore ya. Benar. Jadi teman-teman memang harus sering-sering explore di dunia potret. Saya sendiri aja foto produk sebenarnya baru beberapa bulan terakhir ini mau lebih fokus lagi ke foto produk gitu kan. Apalagi ditambah dengan kita saling belajar di sini gitu kan. Jadi saya lebih tertarik lagi untuk memahami foto produk itu seperti apa. Mungkin aja saya sendiri juga sering motret bahkan kemarin ini ada satu produk makanan sebelah. Kalau di sebelah kan hasilnya dari Bandung ya. Kurang tahu ya. Ya, setahu saya sih gitu. Jadi saya motret sebelah. Saya tetap hasil foto saya motret sebelah itu enggak 1-2 kali atau 1-2 kali sudah hasil bagus, enggak. Mungkin kalau kemarin bisa di total foto yang saya ambil itu kisaran sampai 10 atau 20 foto tuh ada gitu, dari beberapa angel ya, dari beberapa angel, depan, atas, samping, kanan, kiri itu ada, pakai background
polos, terus kita pakai kayak nuansa dapur gitu kan. Jadi ya kita harus sering-sering lah kalau misalkan layaknya pisau, ya kan? Kalau pisau kalau nggak sering diasah, nah nggak bakal tajam gitu kan. Ya sih Pak. Nah benar gitu. Kalau di dunia fotografi itu gampang-gampang susah sebenarnya, gampang-gampang susah. Gampangnya tuh, kita harus menghasilkan gambar seperti ini, bisa kok, krek, tinggal jepret. Susahnya kita harus menata. Jadi produk ini lebih baik fotonya gini, konsepnya seperti ini, terus harus begini, pencahayaannya begini, dapatnya bagus. Susahnya di situ, seperti itu. Baik, kita langsung ke pertanyaan Ibu Erna Sofia. Foto perhiasan, cahayanya harus alami ya? Kadang suka mantul. Benar. Iya, Kalau seperti foto atau berlian ya Pak ya, kalau kita foto yang istilahnya yang berkilo-kilo ya. Biasanya gitu. Biasanya emang kalau foto produk perhiasan itu cahayanya biasanya emang mantul. Nah, untuk mengatasi tidak mantul, yang dimaksud alami ini jangan jangan ada satu titik cahaya yang muncul. Jadi misalkan dari kanan kiri, nah itu bagus, gitu kan? Cahayanya dari kanan, dari kiri, itu bagus untuk menyorot ke bawah, ke sini ya, ke tengah gitu kan. Kanan atas, kiri atas, itu bagus. Kalau misalkan pakai satu lampu, kalau bisa dari atas, cuman pengambilan gambarnya nanti biar tidak mantul itu diambil dari beberapa angle, kanan atau kiri gitu. Jadi lihat nanti mana yang tidak mantul. Kalau mantulnya sih pasti mantul sih. Kalau perhiasan kan pasti mantul, kalau kena cahaya kan pasti mantul. Tinggal bagaimana kita mengambil angle dan menempatkan cahaya yang pas gitu. Misalnya kalau perhiasan lebih baik cahayanya itu dari atas, lihat ke bawah di sini. Jadi atas cahaya di sini, handphonenya ada di sini, fotonya agak ke bawah ke sini, agak ke bawah ini. Kalau perhiasan lebih baik begitu. Berarti istilahnya kalau seandainya mantul, berarti kita harus pencahayaannya harus bentuk diagonal ya istilahnya, kalau nggak ke kiri atau dari kanan. Kemudian baru dijepit dari atas gitu. Benar. Kalau misalkan kita foto perhiasan pakai flash yang ada di HP, itu pasti, saya yakin pasti mantul. Iya. Soalnya flash HP kan keluarnya kan setelah tombol shutter dipencet kalau di HP. Iya. Kemudian istilahnya kameranya sekamera dengan lampu flash itu sejajar. Paling enggak seperti itu. Kalau di HP kan sejajar gitu. Jadi beda nanti hasil cahaya yang didapatkan beda. Iya benar. Kayak perhiasan di kasih center gitu kan. Ya hasilnya kan kurang menarik gitu kan. Ya. Seperti itu. Baik, bagaimana dengan Ibu Erna? Ibu Erna Sofia, semoga menjawab banget. Dan waktu kita tinggal 15 menit lagi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Sama-sama Bu Erna dan Bu Lia juga terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Jujur saya lebih enak. Sebenarnya saya lebih enak diskusi sih. Jadi kita bisa tatap muka sebenarnya. Saya lebih senangnya gitu. Ya, apa daya tangan tak sampai Pak, istilahnya lokasi agak berjauhan. Iya, benar. Kita sekarang lagi posisi di Jakarta sih, tapi Bapak di Jawa Timur sono ya? Iya, saya Jawa Timur, Lumajang. Kalau seandainya itu dari Jawa Timur ke Jakarta, untuk berapa hari biasanya? Kalau Jawa Timur Jakarta untuk perjalanan darat naik kereta itu sekitar 1 hari, 24 jam. Iya, 1 hari. Berarti kalau naik pesawat palingan 1 jam kali ya?
1 jam, kalau naik pesawat 1 jam. Cuman kalau naik kereta, naik mobil, gitu. Kalau naik kereta kayaknya 12 sih. Udah sampai 24 jam sih, paling 21 jam kalau naik kereta. Iya, satu lagi nih dari Ibu Erna Sofia. Oke, ya Bu Erna. Satu lagi, live fokus untuk memfoto apa saja? Live fokus memfoto apa saja? Ini maksudnya, live fokus yang tadi. Mungkin. Untuk foto produk yang jumlahnya apa ya? Bukan foto grup. Jadi foto pakai yang teknik di foto studio sederhana tadi. Bagaimana itu ya, Pak? Live fokus ini untuk foto satu produk. Jadi misalkan produk ini difoto gitu kan. Nah, di live fokusnya untuk itu. Backgroundnya putih. Untuk ngefoto itu aja. Live fokus kan mengunci supaya fokusnya itu tidak kemana-mana gitu. Jadi kameranya nangkapnya juga fokusnya ke sana aja gitu. Iya betul, yang belakangnya bisa blur ya Pak ya. Kalau istilahnya kalau kita kunci objek. Benar. Terus kalau sebaliknya itu istilahnya kita kunci latar belakang, kita blurkan objek, bagaimana itu biasanya? Gimana? Ini kan yang live fokus tadi kan istilahnya kalau kita gunakan live fokus atau kita kunci objek yang latar belakangnya itu ngeblur. Kalau sebaliknya ada nggak istilahnya? Kalau sebaliknya, istilahnya kita lebih fokus yang ke belakang. Kalau yang dekat kamera itu ngeblur. Sama saja nanti. Berarti kita kunci yang belakang. Kunci yang belakang. Kita ambil titik yang belakang. Maunya kita pencet objek yang di belakangnya. Pencet, ditahan gitu. Jadi nantinya fokusnya ambil yang di situ, yang di belakangnya, bukan yang di depannya. Nah itu bisa digunakan di foto produknya kalau menggunakan model. Kalau menggunakan. Mungkin modelnya ada di balik di antara semak-semak rumput atau di antara daunan gitu kan. Misalnya kan ini daun ya kan. Di daun. Nah, modelnya ada di sekitar sini gitu kan. Tetap fokusnya harus ke model ya kan. Nah, jadi nanti titiknya itu harus dipencet ke model. Tahap 2-3 detik. Setelah kunci, fokusnya ke model. Pasti yang depan ini ikut blur. Yang depan ini ikut blur. Fokusnya pasti yang dikunci itu. Seperti itu. Iya, kalau yang frog ace bukan ya Pak? Frog ace itu angel. Frog ace. Jadi frog ace itu angel. Angelnya dilihat dari apa? Dari mata katak gitu kan. Itu frog ace. Frog ace angel. Frog ace angel itu motretnya dari bawah. Biasanya kalau misalkan sepatu agak ke bawah dikit gitu kan. Jadi ini sepatunya fotonya dari bawah sini, kameranya agak miring ke atas gitu. Jadi kameranya bisa gini fotonya kalau di HP. Itu yang dikatakan frog ace. Berarti istilahnya produk agak tinggi dengan kamera ya? Benar sekali. Benar sekali. Dan berarti terjadi kalau pengambilan gambar itu dari bawah. Dari bawah, benar. Dan terjadi di teknik foto produk makro tadi. Foto produk makro. Yang foto produk makro tadi. Coba. Bentar. Foto produk makro tadi. Ada di beberapa. Foto produk makro.
Jadi fotonya kan pakai pakai apa ya, miniatur. Ya, itu bisa pakai frog ace gitu kan. Dengan frog ace itu kan artinya kan mata kata. Frog ace, mata kata. Jadi kita ngambil sesuai dengan apa yang kita bisa bayangkan. Kata mungkin ngambilnya dari, kalau kata lihatnya tuh dari bawah seperti ini tuh. Seperti itu. Angel. Ada lagi bird ace, kalau dari atas itu kalau nggak salah Black ace. ya bird ace kalau nggak salah. Berarti kalau dari bawah frog ace, kalau dari Frog atas ace. black ace. Baik. Benar. Iya, baik. Terima kasih dari Pak Yuda. Semoga menjawab banget dengan Ibu Erna Sofia. Bagaimana dengan Ibu Erna? Iya, terima kasih. Sama-sama, Bu Erna. Oke, sama-sama Bu Erna. Salam kenal juga dari Jawa Timur. Iya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Boleh. Saya mau bertanya, kalau kita istilahnya kalau kita ngambil foto itu kan ada ukuran besar gambarnya itu kan istilahnya beberapa 100 KB, 500 KB, berapa KB gitu. Nah, itu ngaruh nggak di istilahnya kalau seandainya kan kita ubah ukuran, itu ngaruh nggak dengan hasil gambar, dengan hasil foto? Sangat berpengaruh sekali. Sangat Bagaimana berpengaruh sekali. Cuman kalau di handphone ini saya kurang paham gimana pengaturan besar kecilnya ya, namanya besar kecilnya size ukuran hasil foto yang sudah dijepret kan. Itu sih biasanya sih Pak, pengetahuan saya biasanya kalau pakai kamera handphone dia lebih kecil, hanya beberapa KB doang. Tapi kalau kita pakai kamera DSLR, kemudian kita buka di ini, istilahnya datanya, istilahnya ukurannya itu gede banget. Benar. Kalau di DSLR pastinya itu sudah pasti, apalagi kalau misalkan pakai yang format RAW. RAW itu yang paling besar. RAW-nya itu memang benar-benar menangkap hasil foto yang aslinya gitu. Mungkin kalau RAW itu bisa 20 MB ke atas. Iya benar Pak. Seperti itu. Kalau mungkin kalau di HP mentok biasanya itu kisaran 500 KB. Paling kecil 500 KB mungkin. Paling besar bisa sampai 7 atau 6. Nah, itu untuk proses pembesaran size-nya itu bisa diganti di aplikasi editingnya. Itu kebanyakan bisa. Jadi setelah diedit biasanya size-nya itu naik, biasanya gitu. Berarti ini istilahnya mempengaruhi resolusi fotonya juga ya Pak? Bener. Kalau misalkan bisa digantikan kalau misalnya di HP bisa diganti resolusinya, semakin besar resolusi hasil gambar yang dihasilkan juga semakin besar size-nya. Begitu. Terima kasih dari Pak Yuda atas ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada kita pada malam hari ini. Dan waktu kita kurang lebih tinggal 5 menit lagi. Kita harap atau kita mohon kepada Pak Yuda, bisa dengan Pak Yuda memberikan kita sepatah kata ataupun kesan-pesan kepada kita semua yang ada di webinar Dr. Lily ini sebagai istilahnya untuk kita nanti kedepannya bisa mengingat Pak Yuda. Mungkin sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah difasilitasi bisa saling berbagi ilmu gitu kan. Pesan saya sih kepada teman-teman semua, kalau memang karena di marketplace ini
banyak bersaing gitu kan. Iya. Bersainglah secara wajar. Iya. Dan untuk di masalah di dunia foto produk, di dunia fotografi, teruslah berkarya. Proses itu memang perlu, dan kalau memang semakin lama proses yang Anda lakukan, hasil yang Anda terima pasti semakin bagus. Terus coba, jangan sampai berhenti mencoba. Itu aja sih pesan-pesan. Iya, terima kasih dengan Pak Yuda, dan untuk teman-teman semua yang hadir di Dinas Padang hari ini, terima kasih telah bergabung, terima kasih atas respon ataupun pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudari, Bapak Ibu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan untuk informasi, jangan lupa intip terus, keep fotografi. Siapa tahu ada produk-produk ataupun promo-promo dari Bapak Prayuda, dari beliau sebagai istilahnya produk-produk berupa tarif-tarif ya Pak ya? Ya benar. Nanti bisa langsung DM aja ke saya. Oke, baik. Kalau ada kesusahan ataupun kesulitan soal foto-foto produk ataupun mungkin bisa istilahnya butuh jasa untuk mengambil foto private, bisa dengan beliau. Bisa. Beliau. Dan ini untuk yang gabung di sini, kalau memang semuanya punya saya juga minta rekapnya Mas ya, nanti yang sudah gabung di webinar ini. Saya kasih voucher gratis untuk foto produknya. Jadi bisa kirimkan produk ke kita, nanti kita fotokan. Saya kasih voucher gratis untuk yang ikut di sini ya, yang di web ini. Kalau yang di live ini kan beda lagi gitu kan. Iya. Ada di web, yang ada di Google Meet ini. Saya kasih voucher gratis. Terima kasih Pak Yuda. Siap, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah difasilitasi. Tinggal japri aja nanti kalau misalnya teman-teman perlu informasi lebih lanjut masalah foto produk, terus wedding, foto hunting, tinggal japri aja ke DM atau WA saya yang ada di Instagram. Dan jangan lupa follow IG saya. Asik, baik, selalu dong. Ya, baik, yang terakhir juga jangan lupa intip terus dan jangan lupa follow Instagram dari Subi Antik, yang mana selalu mempost hal-hal baru ataupun produk-produk baru ataupun promo-promo baru dari toko Subi Antik. Jangan lupa follow dan intip terus ya Pak ya. Ya baik, pada teman-teman. Stay safe. Sama satu lagi Mas. Ya apa? Mungkin teman-teman yang di sini kan sudah saya kasih voucher gratis. Mungkin bingung kalau misalkan foto produknya gimana, nanti saya bagikan alamat ke Mas Zarolnya atau saya bagikan alamat langsung di sini. Saya tulis saja ya. Untuk ini Pak, kita kan ada satu sesi lagi besok di Telebinar. Ya baik, ya untuk pengumuman dan informasi dari saya bahwa besok kita lanjut lagi tentang pembahasan bisnis dari Pak Yuda ke Telebinar. Jangan lupa di jam 10 sampai jam 11 siang, 1 jam. Berarti di sana nanti kita lebih terfokus, istilahnya kalau ada teman-teman yang tidak gabung di sini bisa baca-baca di Telebinar besok yang terkhusus, istilahnya yang seperti alamat Bapak, yang seperti istilahnya lebih spesifiknya data ini Bapak gitu. Ke Telebinar besok ya Pak ya, kita kembali lagi ke Telebinar besok. Siap Pak. Bapak sudah gabung ke ini enggak? Ke grup Telebinar kita enggak? Kebetulan saya belum gabung, nanti biar saya langsung, kan linknya ada di yang dikirim Mas Zaro. Ya, ntar linknya saya bagikan lagi ke Bapak via WhatsApp ya. Oke, siap. Nanti saya langsung gabung aja, Wis. Iya, baik. Terima kasih juga kepada Dr. Lili yang telah menyediakan kita tempat dan waktu pada malam hari ini. Ya, mohon maaf kalau ada
kesilafan atau kekhilafan kita di webinar Dr. Lili pada malam. Saya juga minta maaf kalau memang ada salah-salah kata atau salah-salah persepsi. Saya juga minta maaf dan juga sebagainya. Dan salam buat semuanya, tetap stay safe, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Mbak. Siap, selamat malam, terima kasih, dadah. Ya.